Shalom, selamat pagi. Kita jumpa lagi dalam acara Wisdom in the Morning dengan saya Pendeta Deborah Dumasi Sianipar Tambunan dari CBM Channel atau Christ Bride Ministry Jakarta, Indonesia. Hari Jumat tanggal 18 saya dapat rema dari pasal 18 ayat 2. Orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Saudaraku, pernah nggak saudara ketemu orang yang banyak ngomong, terus nggak mau mendengar perkataan kita? Menyebalkan kan? Sangat menyebalkan. Saya sering berjumpa dengan orang-orang seperti ini. Kita nggak tanya, kita nggak peduli dia kita suka atau tidak, terus aja keluar omongannya. Nah, saya kasih tahu saudara, ini sesungguhnya ada sifat yang begini yang bisa dirubah. Tapi ada juga orang memiliki kebiasaan ngomong tanpa aturan, itu karena roh jahat, karena kutuk. Nah, saudara kalau memiliki kebiasaan yang seperti ini, saudara tinggal berdoa datang kepada Tuhan. Tuhan, kalau memang ini dari roh jahat, lepaskan saya dari kebiasaan main ngomong aja. Nah, tetapi kalau ini memang sifat akibat pengaruh di keluarga atau di kantor atau di mana, saudara harus melatih diri. Kalau berbicara itu saudaraku, ada daya tahan orang juga mendengar. Saudara harus lihat mimik orang, apakah orang itu kira-kira suka nggak dengan pembicaraan saudara. Kalau tidak suka, jangan saudara paksakan terus. Itu namanya orang bebal. Kalau kita bicara terus, sementara orang nggak suka. Lain beda hal ya kalau kita sedang membimbing orang untuk mengenal Tuhan. Memang kalau kita sedang berbicara firman Tuhan kepada kebanyakan orang yang bekas orang nakal, mereka bisa nggak suka karena ada kuasa kegelapan di dalam diri mereka. Itu beda. Nah, tetapi dalam kesehari-harian saudara, saudara senang bicara tapi nggak mau mendengar. Nah, itu tidak sopan dan tidak baik. Oleh karena itu, kita adalah anak kerajaan surga. Anak kerajaan surga juga memiliki etika saudara di dalam berbicara. Jika saudara berbicara, kalau misalnya langsung seperti ini hadap-hadapan muka, saudara lihat wajah orang itu, saudara dengarkan, dan saudara beri kesempatan untuk dia memberikan respon kepada perkataan saudara. Kalau kira-kira itu tidak membuat dia bahagia, udah saudara stop. Kalau lewat telepon bagaimana? Bagaimana kita bisa lihat wajahnya? Bisa saudaraku, mungkin dia akan membuat suatu cara sikap, misalnya dia diam terus, nggak mau menyaut. Kita bisa mengulang, halo, apakah perkataan saya tidak nyaman buatmu? Bisa kita bertanya seperti itu. Kalau misalnya, kalau dia kasih alasan, saya mau ini. Jangan lagi saudara paksakan. Demikianlah membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Demikian juga di rumah kita. Banyak ibu-ibu senang bicara dengan suaminya. Dia nggak peduli suaminya capek dan dia nggak peduli. Tapi nanti suaminya nggak mau nyaut, dia marah-marah, ngomel-ngomel. Nah itu saudaraku, orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Nah, kita dituntut memiliki pengertian. Apakah orang ini sedang lelah? Apakah orang ini topiknya melukai dia? Apakah ini membuat dia stres? Apakah membuat ini moodnya hilang? Nah, ini perlu kita pelajari. Jadi berbicara itu, mencurahkan isi hati itu butuh hikmat saudaraku. Berdoa kepada Tuhan sebelum saudara bicara. Dulu saya kalau berbicara kepada orang, saya sering ditolak. Lalu saya nangis, saya tersinggung. Tetapi Tuhan
berbicara lewat hati nurani saya. Coba kamu sebelum berbicara berdoa. Jangan asal tumpahkan isi hatimu, apapun yang ada di hatimu. Ketika saya berdoa, saudara, orang-orang yang mendengar saya berbicara mulai mau mendengar dan berpengertian. Nah itu, jadi kita tidak boleh terbawa nafsu di dalam berbicara. Kita harus mau dipimpin Roh Kudus, harus memiliki perasaan, harus memakai juga pikiran kita. Apakah cara berbicara kita ini benar atau tidak? Demikian saudaraku, jika saudara diberkati dengan hikmat ini, dengan Amsal ini, saudara bagikanlah kepada orang lain lewat YouTube saudara. Saudara like, saudara komen, saudara subscribe bagi yang belum, dan share-lah ke banyak orang, supaya saudara memiliki andil untuk memberitakan Injil. Dengan mengirimkan YouTube ini kepada orang lain, saudara sudah turut memberitakan Injil ke banyak orang. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai jumpa besok pagi lagi pada jam yang sama. God bless you.